Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miss Anggraini, CP Angkatan 4, SD Negeri 163 Palembang. Pada hari ini saya akan praktek coaching kasus 2, yaitu seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimana cara Anda menanggapi hal ini? Baiklah, kami akan mencoba praktek kucing bersama Ibu Reka. Bu Anggra ini bisa ngobrol sebentar, Bu. Ada yang mau saya ceritakan kepada Ibu. Oh ya, Nak, boleh. Ada apa, Nak? Mari kita ngobrol di bawah pohon mangga saja agar kita bisa nyantai ngobrolnya. Baik, Bu. Sesampai di bawah pohon, Ibu Anggraini dan muridnya duduk dan memulai bercerita. Baik, Nak. Sekarang kamu bisa bercerita. Apa yang akan kamu ceritakan? Terima kasih, Bu, sebelumnya. Karena Ibu sudah mau mendengarkan cerita saya. Begini, Bu. Akhir-akhir ini, saya tidak merasa nyaman dan merasakan diperlakukan tidak adil pada saat belajar di dalam kelas. Jadi, apa yang bisa Ibu bantu dalam mengatasi ketidaknyamanan dan apa yang akan kamu capai pada akhir obrolan kita ini nanti? Saya ingin mendapatkan solusi dari Ibu Anggra ini. Selain itu, apa lagi? Saya juga ingin diperlakukan adil, Bu. Apa ya, Bu, yang harus saya lakukan? Sebelumnya, Ibu mau tahu dulu apa yang saat ini kamu rasakan. Begini, Bu. Di kelas saya, guru wali kelas saya kan mengadakan les privat yang diikuti sebagian besar teman di kelas, kecuali saya. Saya merasa tidak nyaman pada guru saya tersebut karena saya merasa tersindir pada saat ibu tersebut mengatakan bahwa ada salah satu murid di kelas kami tidak mengikuti les privat. Terus, setelah itu apakah ada yang lain yang kamu rasakan? Iya, ada, Bu. Satu lagi, saya merasa nilai yang diberikan juga tidak adil, Bu. Berarti dari yang kamu sampaikan ada dua permasalahan ya, Nak, yang akan kita diskusikan. Yang pertama, kamu tidak nyaman karena disindir guru kelas kamu karena tidak mengikuti les privat. Dan yang kedua yaitu adalah memberikan nilai kamu merasa kedua yaitu dalam memberikan nilai guru kamu di kelas itu tidak adil. Yang les privat nilainya diberi besar, sedangkan yang tidak ikut privat nilainya biasa saja atau kecil. Benar begitu, Nak? Iya, benar sekali, Bu, yang Ibu katakan. Jadi bagaimana, Bu, dengan masalah yang saya hadapi sekarang ini? Baiklah, pertama Ibu mau tanya dulu, mengapa guru di kelasmu sampai menyindir kamu seperti yang kamu rasakan? Begini, Bu, pada saat kami lagi membahas soal teman-teman yang mengikuti les privat, jawabannya benar semua. Terus guru di kelas saya berkata, "Nah, anak-anak, beginilah jawaban yang telah saya jelaskan pada saat les privat." Nah, begitu, Bu. Selain itu, apakah ada lagi perkataan guru di kelasmu yang membuatmu tidak nyaman? Tidak ada lagi sih, Bu, hanya itu saja. Tapi saya merasa tersindir, Bu, dengan perkataan ibu guru di kelas saya waktu itu. Baiklah, sekarang
Apa yang akan kamu lakukan dalam mengatasi perasaan kamu tersebut, Nak? Saya bertanya kepada teman-teman saya, apakah mereka merasakan hal yang sama seperti saya? Lalu teman-teman menjawab bahwa mereka tidak merasa hal yang sama seperti saya, dikarenakan mereka semua mengikuti les privat, Bu, kecuali saya. Selain itu, apa lagi yang kamu lakukan? Tidak ada sih, Bu, hanya itu saja yang saya lakukan. Pernah tidak kamu menanyakan langsung kepada guru yang bersangkutan perasaan kamu saat ini? Tidak pernah, Bu. Saya takut, Bu. Mengapa? Apakah guru di kelasmu pemarah dan suka menghukum? Tidak sih, Bu. Malah guru di kelas saya baik, ramah, tidak suka menghukum. Apakah saya harus membicarakan hal ini dengan guru di kelas saya ya, Bu? Kalau menurut ibu sih, ada baiknya seperti itu, Nak. Baiklah, Bu. Kalau begitu, saya akan mencoba membicarakan hal ini kepada guru di kelas saya. Terus saya akan menyampaikan apa yang saya rasakan dan apa yang saya harapkan. Selanjutnya, bagaimana dengan nilai yang tidak adil yang diberikan guru di kelas saya itu, Bu? Mengapa kamu merasa guru di kelas kamu memberikan nilai yang tidak adil? Apakah kamu bisa menceritakan? Begini, Bu. Saya kan dari kelas 1 sampai dengan kelas 4 itu selalu mendapatkan peringkat 5 besar di kelas. Dan saya merasa saat menjawab soal sudah benar-benar saya jawab, dan menurut saya jawaban yang saya tulis itu sudah benar semua. Tetapi mengapa nilai saya lebih kecil dari teman-teman? Nah, ketika kamu merasakan dan menghadapi kejadian ketidakadilan tersebut, apa langkah-langkah yang akan kamu ambil? Apa ya, Bu? Selama ini saya menduga mungkin karena saya tidak mengikuti les privat tersebut. Karena itu nilai yang saya dapatkan selalu kecil. Apakah kamu sudah pernah bertanya hal ini kepada guru di kelasmu? Mengapa nilai kamu kecil? Padahal jawabanmu itu sudah benar. Belum sih, Bu. Tapi kalau dulu sebelum mereka mengikuti les privat, nilai mereka kecil semua dibandingkan dengan nilai saya. Tetapi sekarang kebalikannya, Bu. Nilai saya yang kecil daripada mereka. Baiklah, Ibu paham apa yang kamu rasakan. Sekarang kita diskusikan apa peluang solusi yang kira-kira kamu miliki untuk mengatasi masalah tersebut. Apa ya, Bu? Mungkin saya akan menemui guru di kelas, lalu bertanya apakah kalau saya tidak les dapat mempengaruhi nilai saya. Terus saya juga akan mengkonfirmasi nilai-nilai saya yang kecil-kecil tersebut. Apakah seperti itu, Bu? Baik sekali, nah. Kamu tentu bisa melakukan itu. Terus penguatan apa yang kamu miliki sehingga kamu yakin kalau kamu tidak mengikuti les, nilai kamu akan bagus, nah. Saya itu orangnya rajin loh, Bu. Selain saya banyak membaca buku-buku pelajaran, menjawab evaluasi soal-soal di latihan di buku dan media elektronik, melihat video pembelajaran di YouTube, saya juga mencatat hal-hal penting sebagai refleksi bahan materi yang tidak saya pahami. Tapi sejak pandemi ini orang tua saya di PHK dan saya terpaksa membantu berjualan manisan di rumah Ibu pada saat pulang sekolah. Aduh, bakti sekali kamu, nak. Mau membantu meringankan pekerjaan orang tuamu. Tapi, apakah keadaanmu akhir-akhir ini tidak mengganggu kegiatanmu belajar di rumah? Benar sih, Bu. Waktu belajar saya menjadi berkurang, dan mungkin jawaban-jawaban saya yang pikir benar itu semuanya salah ya, Bu, dan mengakibatkan nilai saya kecil. Begitu ya, Bu? Nah, itu pentingnya kamu berkomunikasi dan berkonfirmasi kepada gurumu di kelas. Apakah nilai kecil yang kamu dapatkan itu dikarenakan kamu tidak mengikuti les atau kamu yang kurang belajar karena sering membantu orang tuamu? Bagaimana, nak, sekarang? Apa yang akan kamu lakukan?
Baiklah Bu, yang akan saya lakukan, saya akan bertanya kepada guru di kelas saya aja Bu, dan saya akan meluangkan waktu saya untuk belajar yang lebih giat lagi. Wah, terima kasih Bu atas diskusi dan arahan yang telah Ibu berikan. Sama-sama. Semoga apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat untukmu ya, Nak. Baiklah, karena bel masuk istirahat sudah berbunyi, maka kamu kembali lagi ke dalam kelas ya, Nak. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Demikianlah praktik coaching yang kami persembahkan. Saya Miss Anggraini dan bersama Ibu Reka Puspa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.